Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Data Manipulation Language atau biasa disingkat dengan DML ya. Nah, Data Manipulation Language ini termasuk salah satu dari bahasa query ya, selain DDL atau Data Definition Language. Nah, untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik. Kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan DML ya, Data Manipulation Language. Ya, umumnya adalah perintah-perintah di dalam bahasa query yang fungsinya biasanya memanipulasi data ya. Contohnya di sini ada select ya untuk mengambil data, insert ya untuk menambah data, update untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Kita akan coba terapkan statement-statement DML ini ya pada database. Di sini saya menggunakan database MySQL dan DBMS-nya saya pakai Navigate. Oke, di sini bisa dilihat saya mempunyai sebentar, kita perbesar dulu ya, table ya, ada customers, employees ya, orders, order details ya, order status, products, dan shipper. Contoh ini adalah data customer ya, ini ada fieldnya company ya, kemudian last name, first name, email address. Kita akan coba yang pertama statement select. Ini yang simple ya. Kita select all from customers ya. Oke. Sekarang kita ini select semua, tapi kita batasin ya. Hanya 5 baris gitu ya. Hanya 5 baris yang kita ambil datanya. Sekarang kita eksekusi. Oke, di sini bisa dilihat hanya ada 5 baris. Kemudian kita coba tidak ditampilkan semua, hanya first name ya, koma last name, koma company ya, kemudian city. Oke, jadi tidak semua field kita tampilkan ya, bisa dipilih fieldnya satu-satu, atau kalau tadi pakai bintang berarti select all ya. Oke, selanjutnya selain select kita akan coba juga nambah data ya dengan statement insert ya, tapi tidak semua kita datanya kalau kolomnya semua dimasukkan terlalu banyak ya. Insert into customers ya. Nah, sini kita sebutkan aja fieldnya. Saya mau ambil first name ya. Dia pakai kutip seperti ini ya, karena dia ada spasi jadi pakai kutip, tapi kutip yang ada di sebelah angka 1 ya, bukan kutip 1. Nah, ini kita bisa copy aja dari sini sebetulnya ya. Kita input fieldnya seperti yang kita select tadi gitu ya. Baru value-nya apa ya, values first name misalkan John ya, terus last name Doe ya, kemudian company misalkan
company A, city misalkan Salt Lake misalkan. Oke, kita akan eksekusi. Ya, affected satu row ya. Kita lihat di sini apakah datanya masuk atau tidak. Kita reference. Oke, ya. Cuma di sini ternyata ID-nya itu bukan auto increment ya. Jadi harus diisi manual dan ID-nya bukan primary key ini. Tapi datanya masuk. Itu insert. Nah, kalau kita mau update, kita update aja data yang tadi ya. Update customers set ID ya sama dengan berapa nih? Jadi 30 ya. Nah, kalau update jangan lupa pakai where ya. Where, nah, first name sama dengan John ya. Biar lebih akurat, last name-nya juga kita tambahkan. Jadi update-nya tidak salah ya. Karena ID-nya masih kosong, kita kasih ID. Oke, selected. Sudah, kita refresh lagi. Sekarang harus ada ID-nya. Oke, 30 ya. Itu update. Sekarang untuk delete from customers ya. Nah, ininya pakai where juga. Where ID sama dengan 30 ya. Yang terakhir tadi kita input, kita hapus lagi. Jangan lupa kalau delete harus ada where-nya ya. Kita run selected. Oke, affected one rows. Kita refresh lagi di sini. Oke, datanya sudah terhapus ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai query untuk select ya, tapi yang lebih advance dan lebih kompleks karena select ini paling banyak digunakan ya untuk memilih-milih data untuk ditampilkan gitu ya. Nah, kalau tadi select hanya dari satu table ya, itu sangat mudah. Tapi kalau kita ingin mengambil data dari beberapa table, ya, contoh di sini ada dua table A dan B, ya, maka select itu bisa menjadi kompleks ya dan rumit gitu ya, karena ada berbagai, maksud saya ada tipe-tipe di dalam select tersebut, ya. Nah, ini disebutnya dengan SQL joins ya. Nah, jadi kalau dari dua table, maka kita menggunakan join. Nah, join ini ada berbagai macam. Yang pertama di sini ada left inclusive ya. Berarti semua data yang ada di A ini ditampilkan beserta data di B, tetapi yang ada relasi dengan A ya. Ini namanya left inclusive. Kemudian ada juga left exclusive. Jadi dia hanya menampilkan data yang ada di A saja, tapi data tersebut tidak ada relasi dengan B atau tidak ada di B.
Jadi yang berwarna biru inilah yang akan diambil datanya gitu ya. Ini menggunakan diagram Venn. Kemudian write ya, untuk mengambil data yang ada di kolom B. Maksud saya di tabel B ya. Ini namanya write inclusive, sama seperti left inclusive. Jadi dia mengambil semua data yang di B dan data yang berelasi dengan A gitu ya. Jadi hanya data yang di B dan data yang B berelasi dengan A. Nah, sedangkan yang write exclusive itu hanya data B saja dan data yang jadi tidak termasuk data yang memiliki relasi dengan A gitu ya. Jadi kalau ada data yang relasi dengan A itu tidak diselect gitu ya. Write exclusive. Kemudian ada full outer inclusive. Nah, ini semua data baik di A ataupun di B akan di-select atau ditampilkan. Kemudian ada inner join. Nah, kalau inner join hanya yang beririsan saja yang diambil ya. Data A yang juga ada di data B ya, yang berelasi dengan B. Nah, sedangkan full outer exclusive ya, itu datanya yang diambil A dan B tetapi tidak data yang berelasi antara A dan B. Ya, cukup kompleks ya. Tapi di sini kita ada contohnya. Left inclusive. Kita akan coba yang pertama, left inclusive ya. Jadi select ya. Nanti select listnya itu nama-nama field yang ingin kita tampilkan. From table A ya, pakai left outer join table B ya, on A titik T sama dengan B titik T. Jadi dia kalau left inclusive menggunakan left outer join ya. Oke, kita akan coba implementasikan di dalam Navigate. Nah, di sini kita mempunyai beberapa tabel seperti kita lihat tadi ya. Ada tabel customer, employees ya, sampai shipper di sini. Nah, kita akan coba menggunakan tabel products dan tabel order ya. Ini yang memiliki relasi ya. Jadi kalau kita lihat orders isinya seperti ini ya, order ID, employee ID, customer ID. Di sini harusnya ada product ID. Oh, sebentar. Dia adanya di table order details produk itu. Nah, ini product ID di sini ya. Table order details. Kemudian di table produknya sendiri kita lihat, nah, di sini ada ID ya. Nah, kita akan coba lihat merelasikan antara table product detail ya, product detail, order detail dengan table product sini. Oke, kita menggunakan left outer join. Di sini kita akan select produk ya. Titik pertama mungkin ID ya. Product name ya. Product name. Kemudian dari order details kita ingin ambil kuantitinya ya.
Nah, di tabel produk sendiri sebetulnya sudah ada ya kuantitinya mana ya. Ini minimum reorder, tidak ada jumlahnya ya. Oke, anggaplah kita hanya mengambil data kuantitinya. Jadi produk ini dijual ya, serta harga jualnya berapa gitu ya. Fieldnya unit price ya. Jadi kita pakai left outer join ya. Di sini pakai from dulu, saya lupa. From tabel pertama adalah tabel products ya. Di tabel products left outer join order details ya. Tadi on joinnya berdasarkan apa? On products titik ID sama dengan order details titik. Nah, ini harusnya ada produk ID gitu ya. Coba kita tes running. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah data produk ya. Kita kembali ke sini left inclusive ya. Jadi yang table A itu adalah table products, yang table B adalah order details. Jadi kita ingin melihat semua data yang ada di table produk ya. Baik dia yang terjual maupun tidak di sini ya. Ya, oke, jadi ini kita menggunakan left outer join untuk mengambil semua data produk dan data produk yang terjual ya. Karena kalau sudah masuk ke order detail dia berarti terjual. Kalau kita lihat sini data produk semuanya ada 45 record ya. Ini perhatikan recordnya ada 45. Sedangkan hasil query kita ya, itu recordnya ada 79. Sini kita lihat. Nah, artinya data produknya sendiri 45 ditambah data produk yang terjual ya. Jadi sekitar 34 berarti ya yang terjual. Jadi datanya ditambah itu. Data produk asli dan data produk yang terjual. Nah, itu makna dari left inclusive ya. Jadi menggunakan left outer join. Oke, selanjutnya tadi kita menggunakan left inclusive ya. Jadi untuk mengambil data produk plus data produk yang terjual. Sekarang kita ingin tahu nih data produk yang terjual itu yang mana gitu ya. Berarti kalau di sini kita lihat berarti yang terjual kan yang tengah nih, yang intersect antara lingkaran A dan lingkaran B. Berarti adalah yang ini ya, menggunakan inner join gitu ya. Kita akan melakukan eksperimen. Jadi kita select lagi, ininya sama. Kita copy, tapi di sini diganti dengan inner join. Jadi kita tahu ya, data produk apa saja yang
sudah terjual gitu ya. Kita run selected. Nah, ini data produk yang terjual ya. Nah, perhatikan bahwa data produk di dalam order detail ini bukanlah data apa ya? Karena di order itu dia bisa produknya terjual lebih dari sekali. Ya, jadi produknya bisa terjual lebih dari sekali. Dalam satu order dia dibeli satu orang, kan? Kemudian di order yang lain dia juga dibeli juga produk itu. Ini kita bisa urutkan supaya kita tahu pakai order ya. Order by pakai aja product name. Jadi kita tahu nanti produknya apa saja yang terjual. Nah, nanti ketahuan. Oh, bir misalkan di sini ya, bir terjual 3 kali nih ya. Kuantitinya 300, 100 dan 87. Nah, makanya jumlahnya ini jadi berbeda dengan yang kita data yang ingin kita cari tadi ya sebetulnya. Jadi kalau di query pertama itu ada sekitar, kalau kita eksekusi semua kita bisa lihat ini ada 79 ya kan, sedangkan produk sendiri ada 45 produk gitu. Nah, kita ingin ambil data yang intersect tadi, ternyata jumlahnya 58. Kenapa? Karena datanya ada yang terjual lebih dari satu kali. Nah, ini bagaimana kita tahu kalau itu atau kita ingin hanya melihat atau membuang data yang redundan gitu ya di dalam query. Nah, kalau kita ingin hanya mengambil data yang murni data produk saja dan tidak redundan ya, berarti kita pertama ini tidak kita select dulu nih yang ada di table order detail ya, supaya bisa kita hilangkan yang redundannya. Karena kalau quantity dan unit price ya ini akan menjadi unik ya. Kita bisa menggunakan keyword distinct ya, distinct ya, untuk membedakan atau menghilangkan redundansi. Jadi kita lihat atau kita eksekusi dua-duanya di sini bisa. Nah, ini yang result 1 adalah hasil query yang pertama yang select left outer join. Di sini kita lihat recordnya ada 79 ya. Kemudian nah ini hasil query yang kedua yaitu data produk yang sudah terjual. Nah, kita lihat di sini dia tidak lagi redundan ya. Ada 24 record ya. Jadi kita lihat kalau data produk aslinya tadi ada 45 ya. Sedangkan produk yang tadi yang terjual itu hanya 24 ya. Berarti 45 ditambah 24 ya. 79 ya. Nah, ini tepat ya. Hasilnya jadi left inclusive tadi data produk yang asli A ditambah data produk yang terjual ya, totalnya ada 79 ya. Jadi kita bisa tahu oh yang terjual itu menggunakan inner join ya gitu. Menggunakan inner join kita bisa dapatkan datanya dengan menghilangkan data yang redundan, karena di dalam order detail produk itu bisa lebih dari satu ya. Jadi kita menggunakan distinct sini ya gitu. Nah, ini
Kita sudah mencoba berarti left outer join, inner join ya. Baik, selanjutnya adalah kita coba yang left eksklusif ya. Nah, ini left eksklusif menggunakan left outer join juga. Hanya ada kondisi, yaitu di mana B ini key-nya itu is null gitu ya. Oke, kita akan coba left outer join. Ini masih sama sebetulnya ya, pakai left outer join. Bedanya kita tambahkan kondisi where ya kan. Order details titik. Nah, berarti product ID sebentar, kita is null. Run selected. Nah, ini ada 21 record ya, dimana produk ID atau data yang kita ambil adalah data A saja ya. Jadi ini adalah produk yang tidak terjual sebetulnya ya, produk yang tidak terjual. Nah, ini kita bandingkan. Kalau yang query sebelumnya inner join, ini adalah produk-produk yang terjual ya. Yang ini adalah yang tidak terjual ya. Kenapa kita tahu dia tidak terjual? Karena quantity dan unit price-nya nol di sini ya. Kalau yang sini kan kita tidak select tadi ya. Nah, itu menggunakan left outer join juga dengan menambahkan kondisi where ya. Jadi produk ID-nya is null. Jadi kalau null itu dia tidak ada ya, sesuai dengan diagram Venn-nya di sini. Jadi kalau produk seluruhnya kan 45 ya. Jadi 45 dikurangin yang tadi itu ada sekitar 24 ya. Maka produk yang tidak terjual ada 21 ya. Ini menggunakan left outer join juga. Oke, selanjutnya kita coba yang right inclusive ya. Nah, right inclusive di sini menggunakan right outer join gitu ya. Kita coba, kita hanya perlu memodif query yang pertama, yang left diganti dengan right gitu ya. Right outer join. Tapi yang pertama ini tidak kita gunakan karena ini adalah inklusif gitu ya. Kita eksekusi, run selected. Oke, berarti ini semua data produk ya yang terjual dan yang ada di dalam tabel produk. Tapi secara logika semua data yang terjual itu pasti ada di dalam tabel produk ya. Nggak mungkin dia menjual produk yang tidak ada di dalam database gitu ya. Nah, recordnya kita dapat 58. Selanjutnya right eksklusif. Nah, ini juga sama, tinggal ditambahkan where A titik key is null. Jadi tabel A key-nya itu null.
Tadi kita sudah ada where, ini diganti dari table produk itu sendiri, ya. Products titik ID is null, ya. Unselected. Oke. Nah, kenapa hasilnya kosong? Ya, karena tidak ada produk yang terjual kalau tidak ada datanya, gitu ya. Perhatikan, ini kan write eksklusif. Ini kan mengambil semua data produk yang terjual tapi tidak ada di dalam tabel produk, ya, gitu. Maka kosong. Tidak mungkin kita menjual produk yang tidak ada datanya, ya. Nah, itu kita menggunakan write eksklusif, gitu ya. Terus kita coba yang full outer eksklusif dan full outer inklusif nih, ya. Nah, ini kita ganti dengan full outer join. Nah, ininya tidak kita pakai dulu, ya. Jadi full outer inklusif. Jadi semua data yang terjual dan data yang interseksi, ya, berpotongan. Tidak run. Sebentar, ini ada error nih. Oke, jadi setelah saya cek untuk full outer join, ya, dengan database MySQL itu tidak bisa diimplementasikan, ya, karena fitur full outer join itu tidak ada di dalam MySQL, gitu ya. Tapi kalau di database lain seperti SQL Server, ya, itu ada full outer join. Oke, jadi MySQL tidak bisa full outer inklusif dan full outer eksklusif karena tidak ada, ya. Karena dia bisa menggunakan inner join, ya, left join dan right join, gitu ya. Memang ada beberapa teknik yang dikembangkan, ya, untuk untuk bisa mengimplementasikan full outer inklusif dan full outer eksklusif, ya. Namun itu cukup rumit untuk saya contohkan, ya. Oke, yang penting di sini kita sudah memahami bagaimana menggunakan teknik join, ya, di dalam operasi select, ya, untuk mengambil data dari beberapa table, ya. Jadi di dalam MySQL yang bisa diimplementasikan adalah left inklusif, ya, left eksklusif, inner join, right eksklusif, serta right inklusif. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai data manipulation language di tingkat advance, yaitu kita membahas tentang select dengan join, ya. Baik itu join menggunakan left join, right join, dan inner join. Dan kita sudah coba implementasikan di dalam database MySQL, ya. Kecuali yang full outer, ya, dia tidak bisa. Oke, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan like, ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.